Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, mudah-mudahan pada sehat selalu, ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan teman-teman di luaran sana, Anda semua selalu baik adanya dan semakin sukses terus ya teman-teman ya. Pada kesempatan ini saya to the point aja ya. Saya mendapatkan artikel yang luar biasa bagus lah kalau menurut saya teman-teman ya. Artikel ini memang membahas tentang FI ya. Jadi cara pandang ya, cara pandang itu lahir dari beberapa analisa, beberapa histori ya. Nah, sekilas saya baca, saya pikir ini perlu diteruskan teman-teman ya. Perlu diteruskan pada teman-teman bahwa ini merupakan paradigma yang bagus tentunya ya, terkait masalah yang kita jalankan, proyek yang kita jalankan, yaitu Pi Network teman-teman ya. Baik, tanpa berlama-lama kita coba pelajari ya, pahami. Lagi-lagi ini bagi para pionir yang memang memiliki harapan ya, memiliki harapan agar semua kita para pionir mendapatkan, bisa dikatakan, sebuah kesejahteraan jangka panjang. Karena tentunya tidak munafik, semua manusia mengharapkan kesejahteraan dalam perjalanan hidupnya ya. Namun cara dan pola pikir yang berbeda, itulah kehidupan kita. Baik, kita coba pelajari bagaimana paradigma ini agar kita semakin terbuka ya, semakin memiliki intuisi dan wawasan yang kita bisa menjadikan sebuah keputusan buat diri kita sendiri, bagaimana langkah kita ya. Baik teman-teman, coba kita lihat ya artikelnya ya. Nah, ini dia. Saya kasih judul warning. Nah, ini warning ya. Warning itu apa teman-teman ya? Warning itu adalah peringatan ya. Oke. Sambil baca teman-teman gak apa-apa, saya baca ulang ya. Saya baca ulang biar mendengar juga, tapi membaca juga kan lebih paham nantinya. Nah, ini warning katanya kan. Jangan lepas koin Pi Anda di bawah nilai konsensus yang sudah global ya, ini ya. Nilai konsensus ya, nilai global konsensus ya, 314.159. Nah, dulu awal-awal penempatan koma di sini dan titik ini menjadi perdebatan. Tetapi di luaran sana memang menggunakan koma ya, teman-teman ya. Menggunakan koma, kalau di Indonesia kan menggunakan titik. Tapi whatever lah. Yang pasti aplikasi mining itu rata-rata memang menggunakan koma ya. Kemudian terakhir baru titik, baru di belakangnya itu hitungan satoshi atau hitungan kecil ya. Nah, kita lanjut. Hati-hati dengan maklar koin micin yang selalu membuat keruh suasana di setiap grup Pi Network. Nah, ini memang betul, ada saja ya. Saya ada di beberapa grup juga, ya komentar-komentar, cuman ya saya anggap angin lalu saja lah, wajar lah, cara pandang orang kan berbeda ya. Mereka selalu membuat asumsi dan argumen untuk melemahkan kita dalam mempertahankan nilai konsensus Pi ya. Apa yang menyebabkan koin Pi bisa bernilai tinggi? Apa itu kira-kira? Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman. Kenapa koin Pi bisa bernilai tinggi?
Nah, ini prosesnya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, ini kita harus pahami pelan-pelan ya, karena kita juga pembelajar, bukan ahli. Beda, kalau pembelajar banyak belum taunya. Seperti saya, nah, pemula seperti saya kan kalau nggak baca, kalau nggak lihat-lihat informasi, cari-cari ya sudah tidak paham gitu. Karena kita kan seperti proyek-proyek kayak gini kan bukan mata kuliah atau mata pelajaran yang memang kita dapat ya. Ini kita harus cari sendiri informasi, pahami sendiri ya. Nah, pertama, setiap pionir untuk bisa masuk fase mainnet wajib mengunci koin Pi-nya. Nah, mengunci koin Pi-nya ini adalah persyaratan dari tim core. Ini ada makanya kemarin kan masuk fase mainnet ini ada namanya lock up ya, berapa persen, berapa lama. Nah, itu dikembalikan ke pionir masing-masing, terserah maunya seperti apa, seberapa besar dan berapa lama. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada paksaan dari core team harus berapa, tetapi dikembalikan ke pionir masing-masing. Nah, Andalah yang bisa menentukan. Saya perkiraan untuk tahun ini cukuplah menggunakan 50 koin misalkan seperti itu. Sisanya saya simpan untuk tahun depan, di lock up lah 1 tahun. Ya, teman-teman kemarin ya yang sudah menjalankan seperti itu. Nah, kemudian di sini kedua koin Pi yang Anda tambang, ya ini maksudnya yang kedua nih, tadi pertama ya. Kedua, koin Pi yang Anda tambang dengan gratis saat ini suatu saat akan sangat langka. Nah, ini harus dipahami kenapa sangat langka. Karena makin banyak orang yang akan menambang dan menghasilkan penambangan akan semakin menipis. Jadi orang yang menambangnya makin banyak, sementara yang ditambangnya semakin menipis. Ya, nanti analoginya ada, selanjutnya kita bahas analoginya ya. Jadi ini gambarannya bahwa kenapa bisa mahal ya seperti ini. Nanti ketika koin langka otomatis harganya akan melambung tinggi ya. Ketiga, aplikasi koin Pi didukung oleh WebPi browser. Teknologinya menggunakan Web3 ya, atau Web 3.0 dengan teknologi DLT. Wah, apalagi nih DLT? Saya juga bukan ahli teknologi, jadi inilah belum tahu lah singkatannya dari apa ya. DLT teknologi, cerdas machine learning. Wah, jadi mesin pembelajar yang cerdas. Nah, big data atau buku besar terdesentralisasi. Ya, ini yang terdesentralisasi tentunya nanti berhubungan dengan blockchain lah ya. Di web browser akan tersedia 3 juta merchant global di seluruh dunia. Sebab itulah kenapa Elon Musk menjadi promotor dari proyek Pi Network ini. Wah, memang sudah banyak ya dari kemarin informasi bahwa di belakang Pi itu ada Elon Musk. Siapa Elon Musk? Elon Musk adalah orang terkaya nomor 1 di dunia yang kemarin baru-baru ini meluncurkan satelit yang namanya apa itu kemarin? Star apa? Saya lupa tuh. Intinya jaringan makanya ada handphone Pi ya, handphone Tesla Pi. Nah, handphone Tesla Pi ini kan besutan daripada perusahaan Tesla. Perusahaan Tesla ini kan pemiliknya adalah Elon Musk. Nah, jadi ada nanti kenapa dinamakan Tesla Pi? Karena memang background penambangan Pi ini salah satu pendukungnya adalah Elon Musk ya. Nah, yang saya guessing sih seperti itu gitu loh. Kadang kenapa kok bisa samaan? Apakah nggak sengaja atau apa ya? Saya sih kemungkinan sih memang sudah ada proyeknya mereka ya. Jauh-jauh hari sudah ada proyeknya, makanya handphonenya pun Tesla Pi namanya itu digadang-gadangkan nanti bisa buat menambang di sana ya, handphone penambang. Desain ininya ya, teknologinya. Oke, kita lanjut. Apapun keadaan ekonomi Anda, ya, bersabarlah. Ikuti proses demi proses dalam mensukseskan proyek ini. Oke. Jangan terkecoh dan terperdaya oleh mereka penyerok koin micin. Ya, maklumlah kebiasaan mereka serok-serok gitu katanya kan gitu. Oke, so smart so patient. Jadi intinya gini, teman-teman ya.
yang kita pahami ini adalah warning buat teman-teman, jangan sampai suatu saat nanti kita menyesal dengan terlalu euforianya, kita lupa bahwa masih ada masa depan yang kemungkinan kita akan terbantu dengan value daripada koin Pi ini. Nah, kalau kita terburu-buru nafsu untuk membelanjakan semua koin Pi kita di fase mainnet tertutup ini ya, dengan barter ya habislah koin kita. Sementara di fase ini harga belum bisa mutlak dalam satu harga karena dibebaskan. Masa barter ini dibebaskan. Vendor mau pasang harga berapa, jika Pionir bersedia bayar ya silakan, nggak ada larangan, bebas-bebas saja. Kalau misalkan mie rebus bayarnya dengan 2 Pi, ya berarti kalau memang Pionirnya mau bayar ke vendor dengan harga 2 Pi dan hanya dapat 2 mie rebus ya silakan. Tapi di sini ada warning. Makanya kita untuk kesejahteraan banyak orang, kecuali kalau memang ada udang di balik bakwan ya teman-teman ya. Niatan buruk ya untuk menyerok keuntungan koin-koin Pi ini berbagai cara dan dalih. Makanya tadi kan di awal diceritakan bahwa banyak maklar koin micin. Maklar itu ya terselubung tentunya dengan berbagai cara mereka bagaimana agar mendapatkan koin sebanyak-banyaknya dalam waktu yang tidak lama. Kalau kita menambang lama 3 tahun ya, kita menambang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang setahun ya kan. Nah, dengan trik-trik licik di luaran sana ada mungkin maklar-maklar yang memang dia menjatuhkan harga koin Pi-nya. Makanya saya lucu ya. Ya kita bicara lokal lah, negara kita. Lucunya gini, ada sebuah teori yang dipajang di websitenya. Saya nggak katakan websitenya apa ya, tapi yang jelas ini adalah website yang memang semua orang banyak tahu gitu loh, banyak dibuka juga akhir-akhir ini karena suatu saat akan digunakan. Lucu karena apa? Karena saya melihat teori yang dikeluarkan itu kok saya ya maaf bahasa buat saya pribadi, tapi ya bukan buat teman-teman. Saya hanya berbicara ke diri sendiri. Apa saya gagal paham ya? Kok ngawur, saya bilang. Ngawurnya kenapa? Tidak sesuai dengan teori daripada pembangunan nilai sebuah kripto yang kita tahu dari histori yang ada. Teorinya ini nggak masuk gitu loh. Jadi saya terkesan kok ada udang di balik bakwan gitu loh, menjatuhkan sekali. Kita sekarang gini, Nicholas itu sudah miliaran membangun sebuah proyek ini. Nah, dibantu didukung oleh Elon Musk. Ini proyek bukan harga atau modal abal-abal. Ya, yang saya pahami ya, bukan abal-abal. Karena kenapa? Pertama, mesin blockchain harus punya sendiri. Karyawan Nicholas itu ada 40 orang, perlu makan tentunya. Siapa yang ngasih makan setiap hari? Tentunya dari modal juga kan. Perangkatnya kita coba hitung-hitung lah yang sederhana. Perangkat komputer yang digunakan, server yang digunakan, teknologi yang digunakan, aplikasi yang dibuat dan lain sebagainya masih banyak. Itu modal semua. Tiba-tiba di kita ada yang mengatakan bahwa satu koin 0,11 dolar. Berarti kan cuman berapa ya? 1.500 ya, 500 rupiah. Ada yang berani 50.000 rupiah untuk satu koin Pi. Ini kan satu ya, secara moral kita tidak menghargai proyek orang yang ini dibangun dengan miliaran. Kita menghargakan segitu. Kalau toh memang core team ataupun pihak-pihak pihak-pihak elit daripada proyek ini mengatakan nilai Pi akan meledak dan besar, so what? Kenapa kita yang bukan apa-apa mengatakan bahwa harga Pi ini hanya $1, hanya bahkan 0,0 sekian dolar gitu loh. Jadi
Buat saya jujur memang saya bukan ahli dalam bidang kripto, saya bukan ahli dalam bidang ekonomi ya, saya bukan ahli dalam bidang analisa, namun saya di sini meneruskan bahwa memang apa yang masuk dan logis buat pikiran kita ya kita jadikan ini konsumsi. Tapi kalau ini merupakan bukan konsumsi buat daya nalar kita ya next lah, lewat saja, abaikan gitu ya teman-teman ya. Saya bicara seperti itu hanya sangat menyayangkan saja gitu loh, sangat menyayangkan. Tapi ya apapun itu ya terserah masing-masing, cara pandang orang kan berbeda seperti itu. Namun pada realitasnya nanti kan bisa terbukti. Nah, seperti itu teman-teman ya, bisa terbukti realitasnya, hasilnya nanti seperti apa, karena bukan orang kita juga yang bikin kan gitu. Dan ini pendukungnya juga bukan cuman ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu gitu kan, ini jutaan orang, bahkan puluhan juta. Nah ini nggak bisa dianggap proyek kecil kan gitu ya teman-teman. Oke, ini selanjutnya ya, selanjutnya saya beri judul perubahan. Nah ini buat analoginya yang tadi saya bilang, ya, tidak ada yang abadi ya, saya to the point aja langsung ya, tidak ada yang abadi selain perubahan. Dan di dalam perubahan ada sebuah pola yang terus berulang. Biasanya ketika ingin sesuatu ada perubahan, untuk mendapatkan perubahan itu tentu ada pola yang terus berulang agar ada perubahan. Nah, dahulu kala emas ditambang oleh manusia dengan cara gratis, betul. Sampai pada akhirnya untuk menambang emas dibutuhkan perizinan yang super ketat dikarenakan emas adalah sebuah aset berharga dan kolateral atau jaminan untuk mencetak uang kertas. Nah, beratus tahun lamanya cadangan emas di dalam perut bumi itu terus menipis teman-teman. Ya, begitu pula migas ya. Jika tidak dicarikan solusi, maka jaminan untuk mencetak uang kertas tidak akan ada lagi. Ya, coba bayangkan jika hal itu terjadi, jika mencetak uang tanpa ada kolateral atau jaminan, apakah kertas yang tersebut akan memiliki value? Kertas misalkan kasih angka 10, nilainya 10, kayak misalnya sekarang lah 10.000 rupiah atau 10 dolar value untuk ditukar ke barang apa, barter ya, kita kan beli ke barang apa, barter uang dengan barang, seperti itu kan ya, mirip-mirip lah akan terjadi. Nah kalau misalkan jika hal itu terjadi ya, tadi saya bilang uang tanpa ada kolateral jaminan, apakah kertas yang tersebut akan memiliki nilai? Akan terjadi inflasi besar-besaran, kekacauan di sana sini, ekonomi carut marut dan lain sebagainya. Kalau memang tidak ada underlying ya. Nah ini underlying itu maksudnya ya ini kolateral atau jaminan ya. Underlyingnya emas misalkan seperti itu. Jadi ya kacau gitu semuanya. Nah makanya di sini ada lanjutannya, New World Order. CoinPi Network tercipta dan bisa ditambang dengan gratis. Banyak yang menyaksikan, ya betul, memang banyak banget, bukan banyak lagi, pakai banget nilai dari koin ini karena cara mendapatkannya untuk saat ini sangat gampang dan gratis. Gampang, gratis, nggak capek, sehari sekali klik doang ya kan. Apa yang capek, aktivitas kita sehari-hari nggak keganggu, gampang banget, gratis lagi, nggak pakai modal. Siapa yang nggak mau kan gitu. Udah gitu nilainya tinggi. Nah ini yang nyaksiin orang rata-rata kan begitu, termasuk eliter-eliter programmer di Indonesia juga menyaksikan itu gitu loh. Namun tapi ya jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya, kita lanjutkan dulu. Mereka tidak belajar dari pola cara mendapatkan emas pada zaman dulu. Nah kan, dan ketika CoinPi ini di masa depan disahkan oleh otoritas terkait, maka dipastikan untuk mendapatkannya tidak mudah teman-teman ya. Ya Anda bayangin aja kalau udah ada aturan gak segratis sekarang, kira-kira gampang gak? Ya kan susah. Dan tentu saja hanya orang atau lembaga atau mungkin perusahaan tertentu saja yang bisa menambang atas izin dari pemerintah. Itu pun harus ada izin pemerintah, walaupun institusi, walaupun lembaga. Ya, seperti itu.
Contoh, nih penambang emas, maksudnya kenapa ya? Contoh penambang emas mengapa? Karena contoh penambang emas maksudnya gitu ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena the Fed, nah ini nggak tahulah artinya Fed ya, saya orang awam juga nih. Yang notabene adalah induk dari seluruh perbankan dunia. Oh ya, maksudnya ini ya, induk dari seluruh perbankan itu disebut the Fed. Oke, sudah mengeluarkan statement bahwa pada akhir 2022 ya, akhir tahun ini berarti teman-teman ya, mereka akan menciptakan sebuah koin kripto untuk menggantikan dolar Amerika. Nah, loh, kan seperti itu. Ya kan? Kata menciptakan ini yang jadi wah ini nih, kata menciptakan bukan berarti akan baru membuat. Nah, waduh lobet lagi teman-teman. Menciptakan bisa juga berarti sudah dibuat, sudah ada dalam project menciptakan itu. Karena di sini tidak ada akan diciptakan atau akan menciptakan, enggak. Tapi kata menciptakannya ini, mungkin di sini nih mereka ya, kalau perkataannya keluar dari 2021 mungkin di sini betul nih, kayak ini akan menciptakan sebuah koin kripto, betul. Tapi ketika menciptakannya ini, nah bisa jadi kan kadang-kadang biar nggak terlalu heboh, udah jalan proyeknya baru dikatakan akan, bisa jadi kan. Bisa juga berarti sudah dibuat beberapa tahun sebelumnya, karena nah betul kan, jadi akan itu hanya sekedar kata penutup, nutupin bisa jadi, tetapi sudah running projectnya. Nah, bisa juga berarti sudah dibuat beberapa tahun sebelumnya, karena jika the Fed baru akan menciptakan kripto ini, jadi kalau misalkan the Fed ini baru menciptakan kripto nih, mustahil dalam waktu singkat. Kan kripto itu cara buatnya juga nggak bisa cukup setahun 2 tahun ya. Setahu saya kan begitu teman-teman ya. Ya koreksi kalau salah ya. Setahu saya memang kalau ingin sebuah koin ingin diakui itu nggak bisa cuman hanya dalam waktu kurun 1 tahun jadi gitu. Nah makanya kan Fi ini kan sudah 3 tahun 4 tahun jalan ya. Karena tujuannya hasil akhirnya adalah sebuah koin kripto, bukan token juga ya. Ini mustahil dalam waktu singkat akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, karena sebuah kripto ini, nah betul kan, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memiliki ekosistem besar. Nah seperti sekarang ini sampai 33 juta lebih user Pi Network ini, bukan dalam waktu sebentar bisa dipercaya dengan sebanyak itu orang kan gitu. Dan mungkin itu akan terus bertambah teman-teman. Dan koin Pi ini adalah kandidat terkuat akan menggantikan dolar. Secara TDK sadar, koin Pi telah dikampanyekan secara terselubung melalui film The Simpsons pada tahun 2014. Saya nggak tahu nih, film Simpsons nggak nonton juga ini. Pada tahun 2014 katanya. Ini saya harus cari juga nih film ini nih, kayaknya boleh juga nih. The Fed telah disediakan dana likuiditas ya. The Fed itu telah disediakan dana likuiditas untuk fee sebesar berapa? 5 miliar dolar. Nah, makanya kan ada, saya bingung juga nih. Ini keterangan di sini kan 5 miliar ya. Untuk likuiditasnya 5 miliar. Ada loh di website resminya loh Indonesia loh, bingung saya. Ada yang mengatakan katanya likuiditasnya cuman berapa? Kalau nggak salah 2,5 miliar atau 1,5 miliar, 2,5 miliar kalau nggak salah. Itu dia asumsi itu dari mana gitu? Bukannya apa namanya ya, kadang-kadang gitulah, makanya udah gitu website itu kan sebetulnya akan kita gunakan ya, tetapi bahasanya ya mungkin teman-teman bagi yang ngeh silahkan lah, cukup tersenyum saja gitu. Cuman saya nggak mau lah mengatakannya karena nggak etis lah ya, nggak etis lah. Cuman ya sangat disayangkan aja teorinya ngawur gitu. Teorinya dari mana, kemudian dalilnya mana, data-datanya mana yang konkret gitu. Itulah. Elon Musk membuat HP merek Pi. Amazon telah membeli domain dari V tahun 2021. Nah, dari domain Pi itu, domainnya udah dibeli Amazon dari 2021. Facebook telah berubah nama menjadi Meta dan akan mengeluarkan Metaverse yang hanya bisa diakses oleh Web3. Nah teman-teman,
sebenarnya Meta ini ada juga. Nah, nantilah di video selanjutnya saya bahas untuk aplikasinya ya. Karena Meta ini, koin Meta juga nanti ada. Ya, informasinya seperti itu, dan penambangannya juga sudah ada Meta itu ya. Jadi nanti next video saya akan coba bahas untuk aplikasi penambangan Meta ini. Jadi semuanya udah dirancang gitu loh. Semuanya udah dirancang. Dan saya aplikasi Meta ini, penambangan Meta ini saya udah jalan berapa bulan ya. Ya 4-5 bulan lah. Belum lama juga. Nah, makanya semua seperti sudah ditata, diatur ya. Makanya bagi yang ya maaf ya kalau bahasa selengean atau agak nyelenehnya ya bilang jangan sotoy lah gitu kan. Kalau memang bukan situ yang merancang, kalau bukan situ yang membangun, ya nggak usah sotoy. Jangan hitung yang menjatuhkan proyek besar orang kan gitu. Ya kita tunggu aja lah. Mau nilai besar ataupun kecil ya kita terima, nggak masalah lah. Wong kita nggak capek kok. Nggak usah debat sana debat sini. Terutama ya bingung saya juga. Ngotot menjatuhkan harga apa itu dengan bahasa yang terkesan sama saya ngotot gitu loh. Jujur saya enggak munafik ingin nilai koin Pi ini besar. Saya pribadi ingin besar ya, ingin besar. Tapi kalaupun memang tidak, yang penting ada nilainya sudah alhamdulillah buat saya. Ya itulah rezeki mungkin melalui proyek ini saya dapat berapa misalkan seperti itu. Gratis kok, gampang lagi seperti itu. Siapa yang nggak mau ya. Cuman maksud saya kenapa gitu loh, kok tidak menghargai proyek besar seperti ini. Penataannya udah rapi ya. Proyek-proyek mereka kan nggak serta-merta setiap proyek dipublikasikan bahwa ini akan merger dengan ini akan begini, ini didukung dengan ini, kan enggak. Nah ketika Pi ini heboh, banyak banget yang menjatuhkan, banyak banget yang mensangsikan, banyak banget yang bilang mustahil. Ini kata-kata mustahil ini luar biasa loh, gitu loh. Di website itu mustahil ditulis dengan kata kapital. Luar biasa, berani sekali gitu loh, mantap. Kayak yang bikin gitu. Nah, kalau saya sih ya berapapun itu monggo lah ya, seperti itu. Tapi ya nggak berani juga mengatakan mustahil karena saya bukan ahli ya, bukan ahli IT, bukan ahli teknologi ya. Kalau berani bilang mustahil ya berarti sudah memahami semuanya ya, sudah di luar kepala semuanya. Hebat loh, salut saya, luar biasa. Makanya ya mengikis trust saya juga sih jadinya dengan websitenya itu, mengikis trust saya, kepercayaan lah ya, seperti itu. Tapi ya sudahlah, oke lah, next lah ya. Nah, infrastruktur untuk menyambut bayi Pi telah dilakukan. Air ketebuan telah keluar, enclosed mainnet ya, enclosed itu ya mainnet tertutup, seluruh negara bersiap untuk itu ya. Sebentar lagi tanggal 13 atau 14 ya. 14 lah ya. 14 itu sudah open barter ya. Kita sama-sama wajar lah, euforia dikit nggak apa-apa, yang penting nggak berlebihan teman-teman ya. Kita senang, kita rayakan ya, silahkan yang mau barter ya, tapi harus pilih-pilih. Yang tadi kan saya bilang di awal warning ya, itu. Dan hanya orang-orang pilihan yang akan bertahan dan menikmati nilai dari 314.159 US dollar alias 4,5 M kurang lebih. Semoga itu ya, semoga semuanya ya, saya dan Anda membaca postingan ini. V is gold is oil. Nah, ini di sini ada tulisnya repost, dia juga nih, ini dari repost dari entah yang buat siapa, yang bikin paradigma ini siapa, kita juga nggak tahu. Saya juga dapat dari sumber Telegram ya, sumber Telegram yang saya rasa banyak info bagus dan penting buat kita pahami, karena kita bahu membahu lah teman-teman ya, bahu membahu, mbok ya, pakai nurani lah. Kalau memang baik adanya,
ini dijadikan salah satu optimis bukan obsesi, ini jadikan sebuah kepercayaan bukan dusta, tapi ya kita harus logika aja kita bermain ya. Kalau memang kita nggak tahu ya jangan berpikir tahu bahwa ini mustahil, ini hanya sekian dolar gitu loh. Jadi kita hargailah proyek orang ya teman-teman ya. Kalaupun memang tidak percaya ya sudah, lebih baik no comment. Cuman ya lucu aja ketika memang semua orang kan walaupun memang bukan ahli tapi mempelajari, tentunya memahami daripada histori seperti apa, proyek yang sedang berjalan seperti apa, akhirnya masuk ke logika, jadilah sebuah paradigma ya. Oke teman-teman, kurang lebih mohon maaf itu dulu. Masih banyak yang pengen saya bahas sebenarnya, cuman ini satu video ini udah cukup lah panjang ya. Nah, next video nanti akan saya lanjutkan. Ada artikel yang bagus juga untuk kita baca bersama-sama, pelajari bersama-sama. Baik teman-teman, mohon maaf ya, kurang dan lebih semata-mata kurang, kesalahan itu dari diri saya pribadi. Saya juga orang awam, saya juga orang bodoh yang masih perlu koreksi dan pembelajaran lebih banyak lagi. Saya hanya meneruskan daripada artikel ini dan kita pahami, pelajari bersama-sama rentetan daripada histori, kenyataan, fakta, logika ya. Barulah jadi asumsi dan paradigma kita untuk apa? Untuk pengambilan keputusan kita. Kalau kita tidak paham, nanti dibodoh-bodohin orang. Nah, seperti yang di awal tadi, warning, jangan sampai koin kita diserok orang lain. Nanti orang lain yang menikmati. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau dirasa ini hanya bualan atau ini tidak bermanfaat atau apapun ini, video yang tidak berguna buat Anda, silahkan di skip, silahkan nggak usah di share ya. Tapi kalau memang dirasa ini informasi lumayan bagus ya, nggak usah katakan bagus, lalu misalkan lumayan bagus misal ya buat Anda, tapi kalau buat saya ini bagus, silahkan share buat teman-teman barangkali butuh sharing ya, butuh berbagi informasi dan berbagi paradigma daripada analisa teman-teman di luar sana yang bikin artikel ini. Oke, itu aja. Mohon maaf kepanjangan. Terima kasih, sukses selalu dan jaga koinnya masing-masing. Salam pionir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.